Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah raya yang kedua sore hari ini. Keadaan saat-saat ini boleh menghimpit setiap hidup kita, boleh membuat kita menderita. Tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang setia, amin. Dia sumber sukacita kita, Dia sumber kekuatan kita. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya. Kori Yesus. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami Tuhan. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Kau penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sukacita kami, Yesuslah kekuatan kami. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama puji Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Allah Bapa kami yang berdalam surga, kami kembali menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini kembali kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau satukan hati kami, seluruh jemaat yang ada dengan pelayan Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Syukur terima kasih ya Tuhan. Kami selamat tangan-Mu ya Tuhan. Ibadah pujian pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masalah boleh menghimpit setiap kehidupan kita, tapi kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap bersorak-sorai, sebab Dia, Tuhan, benteng kehidupan kita. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami tidak akan takut dan gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami, haleluya, ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau memberikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku. Amin. tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu Tuhan. Amin. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Ya, kita percaya bahwa Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Sebab itu, kita tidak perlu ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua.
Sore hari ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup menghadapi di dalam kehidupan ini. Haleluya Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Kau kuatkan kami Tuhan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh, oh Tuhan, menerima kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai, mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, menerima kekuatan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, senantiasa tetap bertahan di dalam iman kami kepadamu, bahkan kami boleh semakin dikuatkan kami Tuhan, di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Immanuel Families. Hari Kamis 13 Mei 2021 akan diadakan ibadah raya dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke surga di gereja pukul 7:30 pagi.
Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan ibadah ini juga akan disiarkan melalui YouTube live streaming Immanuel Families. Jemaat Tuhan, mari bertekun dalam doa 10 hari untuk mencari kepenuhan Roh Kudus yang akan dilaksanakan mulai hari Jumat 14 Mei 2021 sampai hari Minggu 23 Mei 2021 yang akan disiarkan melalui YouTube channel Immanuel Families setiap sore pukul 6 sore. Ibadah pemuda remaja pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 akan diluaskan dalam doa mencari kepenuhan Roh Kudus melalui YouTube channel Immanuel Families pukul 6 sore. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Graha Place Immanuel Families. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 7:30 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, perkenankan lebih dulu saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Bapak John Rajokso tanggal 10 Mei, Ibu Bagina tanggal 12 Mei, Saudari Rintang Fibriani tanggal 13 Mei, Ibu Dianawati tanggal 14 Mei, Ibu Irina Tangkilisan tanggal 14 Mei, Ibu Maria tanggal 15 Mei. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada keenam kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat mas ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Demikian kata firman Allah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur saat sore hari ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kita untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saat sore hari ini saya akan berikan tema renungan firman Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji nama Tuhan. Di sini kita baca dalam 1 Samuel 30 bagaimana Daud saat itu sedang dalam keadaan yang sangat terjepit. Daud yang baru pulang dari pertempuran bersama dengan barisan tentaranya, saat dia sampai di kota Siklak, dia harus mendapati kota Siklak terbakar. Bahkan penduduk kota Siklak dan keluarga Daud harus menjadi tawanan. Hal ini membuat orang yang mengikuti Daud saat itu menjadi sangat marah. Mereka ingin melempari Daud dengan batu. Karena apa? Karena mereka sangat marah kepada Daud. Daud berada dalam situasi yang sulit. Tapi bagaimana saat Daud menghadapi situasi yang sulit? Dikatakan dalam ayat yang ke-6 bagian terakhir, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat ini kita memang sedang hidup dalam situasi yang sulit. Kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Akibat pandemi corona yang sedang terjadi tidak hanya di negara kita, tapi di mana-mana di luar negeri, kita melihat perekonomian semakin lama semakin sulit. Kita hidup dalam situasi-situasi yang tidak sama seperti dulu ya. Kita hidup dalam situasi yang sulit. Tak heran, tak jarang kita menjadi putus asa, kita menjadi kecewa. Tapi kita sebagai anak Tuhan,
saat menghadapi situasi yang sulit, kita harus tetap sama seperti Daud. Saat Daud berada dalam situasi yang sulit, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, ingat ada 3 hal yang bisa membuat kita tetap bisa bertahan. Yang pertama adalah kita harus selalu ingat akan janji Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11 merupakan ayat favorit bagi banyak orang ya. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat kita menghadapi masa yang sulit, kita harus tetap ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Mungkin saat kita akan mengerti rencana Tuhan, kita harus melewati dulu masa-masa yang sulit. Tapi ingat, janji Tuhan itu ya dan amin. Saat Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan masa depan yang terbaik untuk kita, bahwa Dia akan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita, itu yang membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Bahkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang berada dalam situasi-situasi yang sulit. Entah perekonomian, entah dalam keluarga, sakit penyakit, kita harus tetap ingat janji Tuhan. Jangan sampai saat kita menghadapi masa yang sulit, tadi saya katakan kita menjadi khawatir, kita menjadi kecewa, kita menjadi bingung, kita menjadi putus asa. Ini merupakan senjata iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis senang sekali jika kita itu khawatir, jika kita itu bingung, kecewa, putus asa saat kita menghadapi situasi yang sulit. Iblis senang, karena iblis tahu saat kita lemah, saat kita khawatir, saat hati kita diliputi kekecewaan, keputusasaan, di situ bisa melemahkan iman kita. Kalau kita menghadapi masa-masa yang sulit, kebanyakan dari kita ini akan menjadi blank, akan menjadi seperti orang hilang arah, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Itu bisa melemahkan iman kita. Tapi saat kita ingat janji Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit, maka itu bisa menguatkan iman kita. Tuhan berjanji akan menguatkan kita, sehingga kita bisa mengatasi, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit yang ada dalam hidup kita. Tetap pegang janji Tuhan. Kita percaya janji Tuhan dalam firman Tuhan yang selalu kita baca. Itu ya dan amin yang selalu Allah tepati. Tuhan tidak pernah berdusta. Tidak ada satu firman Tuhan pun yang tidak pernah Tuhan tepati, yang tidak Tuhan tepati. Setiap perkataan Tuhan dalam firman yang kita baca, itu selalu ditepati pada waktunya Tuhan, bukan pada waktu kita. Jadi saat kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, saat kita berada dalam situasi yang sulit, ingat janji Tuhan. Dia selalu siap menolong kita. Yang kedua, saat kita menghadapi situasi yang sulit, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan sudah dan akan menyelesaikannya untuk kita. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dia yang akan berperang ganti kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita berada dalam situasi yang sulit, seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Seakan-akan kita tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Semua cara sudah kita lakukan, semua hal sudah kita kerjakan. Seakan-akan menemui jalan yang buntu. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya untuk kita. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukan berarti kita diam mematung gitu ya, tapi kita tetap berdoa.
Dia yang akan berperang bagi kita. Dia akan menyelesaikan segala situasi-situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Bahkan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia ini, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia ini, banyak situasi-situasi sulit yang sedang kita hadapi. Tapi ingat apa yang dikatakan Tuhan, kuatkanlah hatimu karena Tuhan sudah mengalahkan semuanya itu. Saat kita menghadapi situasi yang sulit, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikannya untuk kita. Sama seperti Tuhan sudah menyelesaikan karya keselamatannya lewat pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan yang sama juga akan menyelesaikan segala situasi-situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Saat Daud menghadapi kenyataan kota Siklag terbakar, penduduk Siklag dibawa oleh orang Amalek, bahkan keluarganya juga ditawan. Daud tetap bisa bertahan karena apa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya. Dan kita lihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 19. Bagaimana saat itu Tuhan mengerjakan mujizatnya yang luar biasa. Daud bertemu dengan budak Mesir yang merupakan budak dari orang Amalek yang diusir oleh orang Amalek karena sakit. Daud bertemu. Ini kalau bukan rancangan Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan, tidak mungkin ini terjadi. Saat Daud bertemu dengan budak ini, dalam kondisi sakit, Daud berbuat baik, dikasih makan. Lalu budak ini, sebagai ungkapan terima kasihnya, budak ini menuruti apa permintaan Daud. Dikatanya, kamu dari mana? Saya ini budaknya orang Amalek. Tunjukkan padaku di mana gerombolan itu menawan keluargaku, menawan penduduk Siklag. Dan budak ini menunjukkan kepada Daud. Dan kita lihat bagaimana Daud mendapati tempat persembunyian dari gerombolan orang Amalek. Sehingga Daud bersama dengan tentaranya bisa mengalahkan orang Amalek. Bahkan mendapat jarahan yang sangat banyak. Penduduknya diselamatkan, keluarga Daud selamat semua. Ini kalau bukan Tuhan yang bekerja, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Daud percaya dalam situasi sulit yang sedang dia hadapi, Tuhan sudah menyelesaikannya untuk dia. Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi situasi yang sulit, ingat, Tuhan sudah menyelesaikan. Tuhan pasti akan menyelesaikannya untuk kita. Jadi kita harus tetap bertahan. Jangan sampai kita lemah iman. Jangan sampai kita putus asa. Tapi kita harus tetap ingat bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya, semua permasalahan, dan menolong kita sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit yang harus kita hadapi. Dan yang ketiga, saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita harus ingat ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saat kita menghadapi situasi yang sulit, kita harus ingat kita tidak sendirian. Mungkin keluarga kita meninggalkan kita, mungkin sahabat kita meninggalkan kita, kolega kita meninggalkan kita. Tidak ada seorang pun yang menemani kita. Tapi kita harus tetap ingat ada Roh Kudus yang selalu ada bersama kita. Dikatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Ia yang akan menyertai kamu. Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Saya ambil contoh di sini adalah kehidupan jemaat mula-mula.
Bagaimana jemaat mula-mula berada dalam situasi yang sulit, apalagi saat pemerintahan Kaisar Nero. Bagaimana mereka dikejar-kejar, bagaimana mereka dianiaya dengan aniaya yang kadang secara akal pikiran itu tidak manusiawi. Mereka harus dibakar hidup-hidup. Mereka harus dihadapkan dengan singa, jadikan tontonan. Tapi jemaat mula-mula masih tetap bisa bertahan. Tidak ada jemaat mula-mula yang menyangkali imannya kepada Yesus. Mereka tetap percaya, mereka tetap memegang iman mereka kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka percaya ada Roh Kudus yang akan berikan mereka kekuatan. Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kita akan memperingati juga turunnya Roh Kudus atas hidup kita. Mutlak bagi orang percaya harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mungkin bertahan dalam situasi-situasi yang sulit. Kalau jemaat mula-mula tidak penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak mungkin bisa kuat untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Mungkin banyak mereka yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman mereka, karena mereka tidak tahan dengan penderitaan aniaya yang harus mereka hadapi. Tapi karena jemaat mula-mula penuh dengan Roh Kudus, mereka tetap boleh kuat bertahan. Mereka tidak menyangkali imannya sampai mereka mati. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa kuat atau bertahan dalam menghadapi masa-masa yang sulit? Yang pertama, kita harus tetap tenang dan kuasai diri kita. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit, kita harus belajar untuk tenang, Bapak Ibu Saudara, dan menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Jangan kita panik, jangan kita bingung, menyalahkan Tuhan, yang ujung-ujungnya hanya bisa membawa kepada dosa. Banyak orang saat menghadapi situasi yang sulit, mereka tidak bisa tenang. Mereka bingung, aduh harus kemana, cari pertolongan ke siapa, menghubungi sahabatnya, menghubungi rekan bisnis, menghubungi sana sini. Mereka lupa kalau mereka itu punya Tuhan yang bisa menolong mereka. Jadi saat menghadapi masa yang sulit, Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, kalau kita bingung, panik, kecewa, putus asa, saya kira dikatakan kita akan jatuh dalam dosa. Saya ambil contoh di sini adalah bangsa Israel. Saat bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, saat mereka menghadapi tidak ada makanan, tidak ada air, mereka menjadi bingung, mereka menjadi panik, mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Dan mengakibatkan apa? Tuhan menjadi murka, sehingga bangsa Israel yang keluar pada waktu itu, yang berusia 20 tahun ke bawah tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang kedua juga ambil contoh adalah Musa. Dalam Bilangan 20 ayat 1 sampai 12, saat menghadapi situasi yang sulit pun, Musa tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat bangsa Israel berkata, berikan kami minum, apakah engkau membiarkan kami mati di sini? Tuhan bilang sama Musa, katakan pada gunung batu itu, nanti gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena emosi, karena Musa emosi melihat tingkah laku bangsa Israel yang tegar tengkuk, Musa tidak melakukan perintah Tuhan. Dia memukul gunung batu itu. Memang gunung batu itu mengeluarkan air. Dan akibatnya apa? Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya bisa melihat dari jauh. Dan yang bisa masuk adalah Yosua. Saat kita tidak bisa tenang, saat kita tidak bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita dalam menghadapi situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara, yang ada kita bisa jatuh ke dalam dosa. Mengapa sekarang banyak sekali tindakan-tindakan kriminal? Karena apa? Karena banyak orang sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Menghadapi situasi yang sulit, kebutuhan yang semakin banyak, pendapatan yang semakin menurun. Sehingga mereka menjadi gelap mata, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga tidak heran sekarang kasus kriminal banyak terjadi di mana-mana. Saat menghadapi masa-masa yang sulit, tetap tenang, tetap kuasai diri kita. Jangan sampai kita emosi, jangan sampai kita marah-marah, dan hal itu bisa membawa kepada dosa. Yang kedua,
Apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi situasi yang sulit? Kita harus tetap percaya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan katakan, percayalah. Tadi saya katakan, Tuhan sudah menyelesaikannya. Akan menyelesaikannya untuk kita. Jadi bagian kita hanya percaya. Saat kita menghadapi situasi yang sulit, kita harus percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini. Saya ambil contoh sini, tidak ada Ayub. Dalam Ayub 19, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayub pasal yang ke-19, ayat yang ke-25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dikatakan ayat yang ke-27. Ayub sendiri akan melihat bahwa Tuhan yang memihak kepadaku. Ayub percaya penderitaan masa-masa sulit yang sedang dia hadapi saat ini. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya. Saat menghadapi masa-masa yang sulit, Bapak Ibu, tetaplah percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang akan selalu menggandeng kita, menggendong kita, melewati masa-masa yang sulit. Tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti kalau kita punya anak. Anak kita tuh selalu percaya sama orang tuanya. Karena apa? Karena anak kita ini percaya orang tuanya itu sanggup melindungi, sanggup menjaga, menolong. Jadilah seperti anak kecil yang punya kepercayaan yang penuh kepada orang tuanya. Sama, kita juga harus memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Meskipun mungkin saat ini doa-doa kita belum ada jawabannya, kita harus tetap percaya. Meskipun saat ini situasi sulit masih terus kita hadapi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dia akan menyelesaikannya untuk kita. Dan yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hal ketiga yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertahan adalah kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Katakan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kemampuan, kekuatan, kepintaran, kekayaan kita, tidak ada artinya. Dalam menghadapi situasi yang sulit, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Karena saat kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Kita bisa melewati masa-masa sulit. Kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Bahkan dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan selamat. Jangan sampai kita gugur iman kita. Jangan sampai kita menyangkali iman kita atau kita menjual iman kita hanya demi kekayaan, hanya demi harta, hanya demi kedudukan, popularitas. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai masa-masa yang sulit membuat kita melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi dikatakan dalam Matius 24:13, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan selamat. Orang yang bertahan dalam masa-masa yang sulit, yang sanggup keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini jadi kekuatan dalam hidup kita. Masa-masa sulit apa yang sedang kita hadapi saat ini? Tetap ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya untuk kita. Dan ada Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan kepada kita. Asal kita mau tetap percaya, kuasai diri kita, kita mau tetap tenang, dan kita mau tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Masa-masa sulit boleh kita lewati, kita boleh tetap bertahan,
Dan kita melihat mujizat demi mujizat akan terjadi. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Dan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kiranya firman menjadi kekuatan dalam hidup kita. Untuk kita tetap boleh bertahan dalam situasi sesulit apapun. Karena kita percaya ada Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Engkau ada, Engkau nyata Tuhan. Amin. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat pimpinan dan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami bersama umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Suara hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, namun kami yakin ada Roh Kudus yang akan boleh berbicara lebih jauh Tuhan. Buat kami seluruh jemaat-Mu semakin mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap panggilan-Mu bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh memberikan lagi kekuatan
dan meneguhkan iman dan pengharapan kami Tuhan. Supaya kami bisa bertahan Tuhan dalam menghadapi situasi yang sukar dan sulit pada hari-hari yang terakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan ada Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami untuk memberikan kekuatan bagi kami. Supaya kami bisa bertahan di dalam sikon yang sulit sekalipun Tuhan. Dan kami boleh tetap berpegang teguh dengan janji-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu iya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik keluarga, pekerjaan yang Engkau sertai Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga buat setiap imam-imam Tuhan. Yang sudah ikut mengambil bagian dalam ibadah pada minggu sore hari Tuhan. Pakai terus kehidupan kami Tuhan. Tetap bertumbuh dan berbuah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga melimpah atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau terus menyertai dan Kau buat berhasil Tuhan segala usaha dan mata pencarian pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan. Agar mereka boleh tetap memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga tambah-tambahkan hikmat kepintaran buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Kau menyertai studi anak-anak-Mu. Tuhan berkenan membuat berhasil studi anak-anak-Mu juga Tuhan. Agar mereka boleh meraih masa depan yang cemerlang Tuhan. Sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Sekiranya ada di antara jemaat-Mu Tuhan. Baik umat-Mu yang beribadah di gereja. Baik anak-anak-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Sekiranya mereka ada yang terbaring dalam keadaan tubuh yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekali kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa biru-Mu menyurikan kesembuhan Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan. Agar kembali mereka boleh dapat beribadah dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang terlampau ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau juga tolong anak-anak-Mu yang lemah Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan. Yang susah datanglah Roh Kudus. Hiburkan setiap hati kami umat-Mu Tuhan. Agar kami jemaat-Mu tetap boleh dapat mengucap syukur Tuhan. Dan bersuka cita di tengah-tengah sikon yang sulit sekalipun Tuhan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Kau berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan mencengkram segenap hati, pikiran para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Agar para pemimpin bangsa kami boleh menjalankan roda pemerintahan dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan. Demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri Tuhan. Berkati juga tim medis yang ada Tuhan. Baik para dokter, para perawat, para relawan Tuhan. Yang menangani khusus sekarang. Oh Tuhan bagi pasien-pasien terpapar COVID Tuhan. Kau anugerahi mereka semua dengan tubuh yang sehat. Dan ketekunan Tuhan untuk dapat menangani pasien dengan baik Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku. Terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus. Ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat minggu sore hari ini. Sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan. Di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.